Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Adik-adik sekolah minggu, kali ini Inang nggak sendirian loh. Inang punya teman, namanya Daud, dan dia kelas 4 SD. Kita panggil ya, Daud anak ganteng, muncul dong. Mana ya dia? Sekali lagi ya, Daud anak ganteng, muncul dong. Halo adik-adik, nama aku Daud dan aku kelas 4 SD. Wah, adik-adik, kita sudah bertemu Daud nih. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya. Lagunya itu Big or Small. Musik! Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Dilipatlah tangannya, ditundukkanlah kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan khotbah yang diberikan oleh Inang. Engkau berkati kami agar kami dapat memahaminya dengan baik. Inilah doa anak-Mu ya Bapa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Kejadian 49 ayat 1 sampai ayat 28. Oke adik-adik, Kejadian 49 ayat 1 sampai ayat 28. Inang baca ya untuk kita semua. Yakub memberkati anak-anaknya menjelang ajalnya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah dan dengarlah anak-anak Yakub. Dengarkanlah Israel ayahmu. Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan buah pertama keperkasaanku. Engkaulah yang utama dalam kehormatan, yang utama dalam kekuasaan. Engkau yang berbual-bual bagai air, engkau tidak lagi yang utama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu dan menodainya. Dia telah menaiki ranjangku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Jangan sampai diriku ikut dalam persekongkolan mereka, jangan sampai hatiku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka membunuh orang, dengan sewenang-wenang mereka memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya ganas. Terkutuklah kegeraman mereka, sebab geramnya dahsyat. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tekuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda bagaikan anak singa, setelah memangsa, engkau naik kembali, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari anakku Yehuda, dan tongkat pemerintahan dari antara kakinya, sampai tiba ia yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia menambat keledainya pada pokok anggur,
dan anak keledainya pada pokok anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya merah karena anggur, dan giginya putih karena susu. Zebulon akan menetap di tepi laut. Ia menjadi pangkalan kapal, dan batasnya sampai ke Sidon. Isakar bagaikan keledai yang kuat tulangnya, yang menyarap diapit bebannya. Ketika melihat betapa baik perhentian itu, dan betapa permai negeri itu, dimiringkannya bahunya untuk memikul, dan menjadi pekerja paksa. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sama seperti salah satu suku Israel. Biarlah Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di jalan setapak yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya terjungkal. Aku menanti-nantikan keselamatan darimu ya Tuhan. Gad akan diserang oleh segerombolan penyerang, tetapi ia menyerang tumit mereka. Makanan dari Asyir lezat-lezat, dan ia akan menyediakan santapan raja. Naftali bagaikan rusa betina yang dilepas. Ia akan melahirkan anak-anak yang manis. Yusuf bagaikan pohon muda yang berbuah. Pohon muda yang berbuah dekat mata air. Dahan-dahannya naik melampaui tembok. Pemana-pemana menyerangnya, memanah dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya dibuat lentur oleh tangan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat dari samudra yang mendekam di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung abadi dan sedap-sedapan di bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batok kepala orang pilihan dari antara saudara-saudaranya. Benyamin bagaikan serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semua suku Israel, 12 jumlahnya. Demikianlah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Masing-masing diberkatinya dengan berkat yang diperuntukkan bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang suka dapat hadiah? Wah, ada banyak sekali ya. Daud suka nggak hadiah? Suka lah tante. Siapa yang tidak suka hadiah? Daud sukanya hadiah apa? Daud suka hadiah ulang tahun, hadiah Natal. Wah, betul juga ya adik-adik. Siapa di sini yang suka hadiah? Wah, ada banyak ya, sama seperti Daud. Ya kan adik-adik? Oke adik-adik. Tapi di sini Inang mau berkata bahwa ada hadiah yang lebih berharga. Ada hadiah yang lebih berharga. Tapi adik-adik penasaran gak hadiah apa itu? Penasaran kan? Oke adik-adik, Inang akan bercerita tentang kisah kehidupan Yakub. Siapa tadi namanya? Iya, Yakub. Namanya adalah Yakub. Yakub ini adalah seorang ayah yang memiliki banyak anak. Siapa yang tahu berapa anaknya? Aku tante. Wah, kamu tahu ya Daud? Wah, Daud anak yang pintar ya. Iya tante. Yakub memiliki anak. Yakub memiliki anak berjumlah 12. Wah, pintar sekali ya Daud. Iya, jadi Yakub memiliki 12 anak. Yang pertama itu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Gad, dan Asyir. Banyak kan adik-adik? Iya adik-adik. Jadi pada waktu itu ketika Yakub pada saat itu memberkati anak-anaknya, pada saat itu Yakub memberikan berkat kepada mereka. Yang pertama itu kepada Ruben. Ruben adalah anak sulung. Dia adalah anak yang kuat. Dia adalah anak yang kuat adik-adik. Tetapi meskipun demikian, dia itu melakukan kesalahan. Dia bersama dengan ibu tirinya yang bernama Bilha dan tidur bersamanya. Itu perbuatan yang salah kan adik-adik? Iya, itu adalah perbuatan yang salah. Tapi meskipun begitu, ayahnya Yakub itu tetap memberkati dia melalui berkat yang berasal dari Tuhan. Sehingga ia dapat memperbaiki
memperbaiki kelakuannya. Seperti itu ya adik-adik. Lalu yang kedua itu Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi ini adalah anak-anak yang berbuat kesalahan kepada orang Sikem. Mereka berbuat kesalahan adik-adik. Tapi meskipun begitu adik-adik, mereka ini tetap diberkati Tuhan. Wah, menarik sekali ya. Meskipun mereka berdosa, mereka tetap diberkati Tuhan, Ninang. Iya, Daud. Meskipun begitu, mereka tetap diberkati Tuhan. Iya, adik-adik. Jadi, ketika mereka sudah diberkati Tuhan, Lewi pun bahkan Lewi pun diangkat menjadi imam. Lewi pun menjadi imam di hadapan bait suci, di hadapan rumah-rumah Tuhan. Wah, keren sekali ya. Dari keturunannya bisa menjadi imam di bait suci. Iya adik-adik. Lalu setelah itu juga ada Yusuf dan Yudea. Yusuf dan Yudea. Yusuf adalah anak yang taat kepada ayahnya Yakub. Siapa di sini yang taat sama ayahnya? Banyak kan? Banyak yang taat sama ayahnya. Iya adik-adik. Banyak yang taat sama ayahnya. Maka dari itu kita juga harus taat kepada ayah kita. Sama seperti Yusuf. Sama seperti Yusuf ya adik-adik. Dan juga maka dari itu Yusuf pun diberkati oleh Yakub. Lalu setelah itu yang namanya Yehuda. Apa ya arti nama Yehuda? Ada yang tahu nggak? Kamu tahu nggak? Aku nggak tahu, Tante. Siapa ya namanya? Oke, Yusuf. Ya, Inang akan menjelaskan. Yehuda itu arti namanya yaitu bersyukur. Ya, bersyukur. Maka dari itu Tuhan juga memberkati dia. Wah, keren sekali ya adik-adik. Iya, setelah Yusuf dan Yehuda ada yang namanya Zebulon. Siapa lagi Zebulon ini? Banyak sekali anak-anak Daud. Iya, jadi namanya adalah Zebulon. Siapa yang tahu arti nama Zebulon? Kamu tahu nggak, Daud? Aku nggak tahu, Tante. Aku nggak tahu. Oh, oke. Akan Tante jelaskan ya. Zebulon artinya memulihkan. Jadi keturunannya ini nanti akan mendapat kemakmuran seperti itu. Lalu yang selanjutnya anak-anak Yakub yang bernama Isakar. Isakar adalah orang-orang yang rajin bekerja. Jadi dari keturunannya ini nanti juga akan rajin bekerja. Wah, keren sekali ya. Iya adik-adik. Lalu setelah itu keturunan yang selanjutnya adalah Dan. Namanya adalah Dan. Hanya 3 huruf. Wah, iya Tante. 3 huruf saja namanya. Iya Daud. Hanya Dan saja. Keren ya namanya. Iya, Nang. Oke. Lalu, Dan ini, orang-orang dari suku Dan ini akan mendapat pemimpin yang sangat bijak. Wah, keren sekali ya. Iya. Lalu selanjutnya ada yang bernama Gad. Anak-anak Yakub yang selanjutnya bernama Gad. Siapa tadi namanya? Iya, Gad. Gad adalah orang-orang yang sangat kuat. Jadi nanti dari keturunannya ini akan lahir orang-orang yang sangat kuat. Wah, keren sekali ya. Iya, adik-adik. Lalu yang selanjutnya bernama Asher. Siapa tadi? Iya, Asher. Orang-orang dari keturunan Asher ini juga akan memiliki tanah yang subur. Seperti itu adik-adik. Yang selanjutnya Naftali. Dari keturunan Naftali ini juga akan mendapat hidup yang sukacita. Lalu yang selanjutnya anak-anak Yakub, Benyamin. Keturunan dari Benyamin ini akan dikenal karena keberaniannya dalam berperang. Hah? Berperang, Nak? Iya, Daud, berperang. Wah, keren sekali ya Benyamin itu. Iya, itu karena berkat yang diberikan kepada Benyamin. Iya ya, wih, keren banget deh. Iya adik-adik. Jadi itulah berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada anak-anak Yakub. Melalui anak-anak Yakub tadi diberikan berkat kepada Tuhan. Wah, unik sekali ya. Meskipun banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada ke-12 anak-anaknya, mereka berdosa. Tapi meskipun mereka berdosa, itulah yang menjadi keunikan dari mereka. Mereka tetap diberkati. Sama seperti kita. Kita juga orang yang berdosa. Adik-adik sekolah minggu pun pasti berdosa kan? Iya, semua kita yang ada di dunia ini adalah orang yang berdosa. Tapi kita tetap diberkati oleh Tuhan. Baik ya Tuhan itu? Iya Tante, baik banget Tuhan itu. Ya,
baik banget Tuhan itu kepada kita. Maka dari itu, sebagai bentuk syukur yang diberikan Tuhan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Apa ya? Apa coba Daud? Inang bertanya nih. Apa ya? Oh, bersyukur. Iya, Daud pinter banget deh. Iya adik-adik. Jadi berkat yang kita dapat itu harus kita syukuri. Karena berkat yang kita terima itu adalah berkat yang baik dari Tuhan. Apa contoh-contoh berkat yang diberikan Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu? Ya, banyak sekali. Yang pertama itu kita diberikan napas kehidupan oleh Tuhan. Dan juga kita diberikan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Banyak kan adik-adik? Iya, jadi berkat itu bukan soal uang yang diberikan orang tua kepada kita. Tapi berkat itu juga merupakan suatu bentuk perhatian dan kasih sayang. Melalui teman kita, melalui bentuk pertolongan teman kita kepada kita. Maka dari itu kita harus mensyukurinya. Ya adik-adik? Iya Inang. Daud, kamu harus bersyukur ya memiliki berkat yang sudah diberikan Tuhan. Iya Inang, aku juga harus bersyukur karena Tuhan baik banget sama aku. Ya adik-adik, Daud juga sudah merasakan berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi adik-adik sekolah minggu juga harus merasakan berkat yang diberikan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sama dan tidak terbedakan oleh siapapun. Oke adik-adik? Oke Inang. Ayo sekali lagi, oke adik-adik? Oke Inang. Demikianlah firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan atas berkat dan kasih karunia-Mu. Ya Bapa, kami sudah selesai mendengar khotbah yang diberikan oleh Inang Septa, kiranya Engkau memberkati itu agar dapat kami pahami dengan baik. Inilah doa anak-Mu ya Bapa. Amin. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Bye-bye. Bye-bye.